Assalamualaikum. Halo anak-anakku kelas 1 semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bersama Ibu Rosi Romawati, pada hari ini kita akan membahas tentang pelajaran PLH atau pendidikan lingkungan hidup. Tak lupa sebelum memulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan serta ilmu kita pun akan bertambah. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran ya. Pada hari ini bab 2 PLH, judulnya adalah tentang lingkungan biotik. Nah, apa tujuan kita mempelajari lingkungan biotik ini? Tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa mengenal jenis-jenis lingkungan biotik, kemudian menyenangi keindahan lingkungan, dan yang ketiga mempraktekkan cara memelihara lingkungan biotik. Nah, itu yang akan kita pelajari pada bab lingkungan biotik ini. Baiklah, kita mulai. Coba buka halaman 24. Mengenal lingkungan sekitar. Sudah siap? Yuk kita mulai ya. Lingkungan. Pernahkah kalian mendengar kata lingkungan? Tentu pernah ya. Lingkungan itu pengertiannya adalah wilayah yang ada di sekitar kita. Lingkungan yang ada di sekitar rumah kita disebut lingkungan rumah. Contohnya seperti ruang tamu, dapur, kamar tidur, kamar mandi, halaman. Itu disebutnya lingkungan rumah. Kalau lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita disebut lingkungan sekolah. Contohnya ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, halaman sekolah, dan kantin. Jadi lingkungan itu adalah tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas atau bekerja. Nah, demikian pengertian dari lingkungan. Bisa dipahami? Bisa ya. Mudah, kalian hebat-hebat dan pintar-pintar. Baiklah, kita lanjutkan. Lingkungan itu terbagi ke dalam 2 jenis. 1, lingkungan biotik, 2, lingkungan abiotik. Apa bedanya ya? Yuk kita lanjutkan lagi. Lingkungan biotik itu terdiri atas makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3. 1, manusia, 2, hewan, 3, tumbuhan. Nah, itu yang termasuk biotik atau makhluk hidup. Kemudian satu lagi lingkungan abiotik itu terdiri atas benda mati seperti tanah, air, udara, dan batu. Bisa membedakan? Bisa ya, gampang. Lalu kita pelajari lagi tentang jenis-jenis lingkungan biotik. Tadi udah disebutkan ya, kalau lingkungan biotik itu ada 3. Tumbuhan, hewan, dan manusia. Sekarang kita bahas tentang tumbuhan. Oh iya, tadi ya, manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling membutuhkan ya. Contohnya misalnya tanaman dibutuhkan oleh hewan. Kan hewan contohnya misalnya sapi nih,
Sapi kan makanannya rumput, jadi dia atau sapi membutuhkan tanaman. Lalu hewan juga dimakan oleh manusia seperti ayam, daging, ya, ikan, ya. Jadi manusia membutuhkan hewan untuk dimakan, ya, dan membutuhkan tanaman juga, ya. Tanaman seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu dibutuhkan oleh manusia untuk kesehatan badannya. Lalu tanaman juga membutuhkan manusia karena oleh manusia disiram, ya, seperti itu. Sekarang mari kita bahas satu-satu. Tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk salah satu lingkungan biotik karena tumbuhan merupakan makhluk hidup, ya, dan tumbuhan ini memiliki peranan penting bagi makhluk lainnya. Karena apa? Karena tumbuhan adalah merupakan makanan bagi makhluk hidup lainnya, ya, yaitu manusia dan hewan. Kemudian macam-macam tumbuhan itu, ya, beraneka macam. Contohnya bunga, ya, lalu pohon-pohon, lalu juga seperti padi di sawah, itu juga contoh-contoh tumbuhan. Dan tumbuhan ini diperlukan hewan dan manusia untuk kelangsungan hidupnya, ya, untuk makanan. Kalau tidak makan tanaman nanti mungkin tidak sehat manusianya, ya, atau hewannya, karena tanaman itu mengandung gizi yang bagus untuk badan hewan dan badan manusia, ya. Lalu ya, jadi kalau tidak ada tumbuhan, hewan dan manusia tidak dapat hidup. Lalu bagaimana agar tumbuhan tetap tumbuh subur? Ya, tentunya kita harus menyiramnya, ya, dan memberi pupuk. Itu makanan untuk tanaman. Air, ya, diberi air secara teratur, lalu diberi pupuk agar subur, dan juga memerlukan sinar matahari. Nah, itu penjelasan mengenai tumbuhan. Sekarang penjelasan mengenai hewan. Nah, hewan ini juga termasuk makhluk hidup, ya, dan termasuk lingkungan biotik karena hidup, ya, hidup biotik. Lalu macam-macam hewan itu ada beberapa macam, ya. Ada yang hidupnya di darat, ada yang hidupnya di air, di udara, dan juga ada yang di dua alam, ya. Dia bisa di air, bisa juga di darat. Contohnya apa saja hewan yang tumbuh di darat? Contohnya seperti sapi, ayam, domba, kuda, dan lain sebagainya. Lalu hewan yang hidup di air contohnya ikan, udang, kepiting, dan lain sebagainya. Kalau hewan yang hidup di udara contohnya burung, kupu-kupu, ya, capung, banyak, ya. Dan hewan pun memerlukan makan dan minum agar dapat tumbuh sehat, ya. Coba kalau binatang yang makannya rumput apa? Ya, betul, sapi, domba, lalu kuda, ya. Kemudian ada juga binatang yang makanannya biji,
Apa tuh? Ya, burung ya. Burung makan biji-bijian. Tapi ada juga hewan yang memakan daging. Contohnya hewan singa. Nah, hewan juga berguna bagi manusia. Ya, gunanya bisa dari dagingnya yang dimakan, terus susunya, telurnya. Terus kalau kuda dimanfaatkan tenaganya. Kotorannya juga bermanfaat ya, dapat dibuat pupuk untuk menyuburkan tanaman. Selanjutnya mari kita bahas yang ketiga, yaitu manusia. Manusia juga makhluk hidup ya, sehingga manusia termasuk lingkungan biotik. Manusia pun memerlukan makanan dan minuman. Untuk apa? Untuk tumbuh dan berkembang. Ya, makanan manusia itu bisa berasal dari tumbuhan dan hewan. Karena manusia itu agar tumbuh sehat, manusia harus makan makanan yang bergizi. Nah, itu sumbernya dari tanaman dan hewan. Ya, selain itu juga manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya manusia membutuhkan daging, nasi, sayur mayur, juga membutuhkan kayu untuk perabot. Ya, sehingga hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan. Untuk apa? Ya, untuk mencukupi kebutuhan manusia. Karena kalau tidak ada hewan dan tumbuhan, manusia pun akan punah juga. Nah, demikian penjelasan tentang manusia. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa ya, alhamdulillah. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian beri tanda: centang, silang, dan lingkaran. Ya, coba dikerjakan. Halaman 28 dan 29. Contoh nih, nomor 1. Di situ ada gambar kamar. Siswa sedang belajar. Nah, ini termasuk lingkungan apa? Apakah lingkungan manusia, lingkungan hewan, menyenangi keindahan lingkungan. Nah, karena kita tinggal di lingkungan, maka lingkungan itu harus nyaman, ya, harus nyaman, harus menyenangkan. Nah, sehingga lingkungan itu harus kita jaga dan pelihara agar tampak indah dan menyenangkan untuk dilihat. Contohnya nih, contohnya lingkungan rumah. Agar rumah kita nyaman, enak untuk ditempati atau ditinggali, tentunya rumah itu harus terlihat. Yang pertama mungkin bersih dulu ya, bersih, tidak ada sampah, tidak
tidak ada yang kotor-kotor gitu ya, temboknya bersih ya. Selain itu juga rumah yang enak itu yang rapi. Kemudian agar terlihat indah, bisa rumah itu ditanami dengan tanaman-tanaman hias. Contohnya tanaman bunga. Nah, begitu, itu usaha kita supaya kita menyenangi lingkungan kita, agar kita nyaman menempatinya. Lalu sekolah pun sama ya. Agar kita menyenangi sekolah, maka sekolah pun harus bersih, rapi, dan indah. Sekolah bersih tentunya harus kita bersihkan dengan cara ya selalu kita sapu, selalu kita jaga kebersihannya dengan cara kita kalau membuang sampah tidak boleh sembarangan, tetapi harus dibuang ke tempat sampah kita. Kemudian rapi ya, jangan sampai lingkungan sekolah itu berantakan ya. Misalnya banyak barang-barang gitu ya, barang-barang yang nggak kepake, kayak bangku-bangku sekolah masih numpuk misalnya. Nah, itu harus segera dibereskan. Atau misalnya buku-bukunya di perpustakaan berantakan, nah, itu akan membuat sekolah kelihatannya tidak rapi ya. Makanya harus dirapikan. Lalu agar terlihat indah, bagaimana sekolah kita? Contohnya sekolah kita, berarti sekolah kita atau taman sekolah kita harus dirawat ya, agar tampak indah dengan cara misalnya menanam tanaman yang besar seperti tanaman mangga, tanaman lengkeng dan lain sebagainya, yang fungsinya untuk biar teduh ya, biar segar udaranya. Bisa juga dengan menanam tanaman hias yang bagus-bagus, indah-indah gitu ya, seperti misalnya tanaman bunga. Nah, tentunya kita semua menyenangi keindahan lingkungan yang indah. Apa manfaatnya kalau lingkungan indah? Hidup kita pun penuh semangat. Betul nggak? Iya, semangat dong. Dan itu akan memberikan keceriaan dan kegembiraan dan membuat tubuh kita pun terasa segar. Coba bayangkan kalau rumah kalian kotor, rumah kalian temboknya banyak coretan-coretan, berantakan, barang-barangnya berserakan, tidak rapi. Ya, tentunya itu akan membuat kita tidak nyaman tinggalnya ya. Kita pun akan malas, kita pun tidak akan bersemangat, dan badan pun tidak akan terasa segar ya, karena melihat pemandangan yang kurang indah. Tapi kalau lingkungan yang indah tentunya akan berpengaruh terhadap semangat kita ya, dan kesehatan kita. Demikian, itu manfaatnya ya. Nah, dan yang terpenting untuk menjaga kebersihan lingkungan yaitu dengan cara tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ingat ya, nomor 1, tidak boleh jorok. Sampah-sampah harus dibuang. Jangan kalian membiasakan buang sampah lempar di mana saja ya, lempar di situ di lantai gitu ya, nggak boleh. Tetapi harus dibuang ke tempat sampah, walaupun sampahnya kecil ya, harus dibiasakan. Kemudian tanaman-tanaman juga harus dirawat dan dipelihara dengan baik. Yaitu tadi dengan cara menyiramnya, memberi pupuk, dan memberikan cahaya sinar matahari. Sekali lagi, lingkungan itu adalah ciptaan Tuhan.
kita wajib menjaga dan melestarikannya. Kita tidak boleh merusak lingkungan. Demikian pembahasan mengenai menyenangi keindahan lingkungan. Di sini ada tugas lagi ya, halaman 31. Kalian isi ya dengan cara dijawab pertanyaannya. Contoh ini ya. Ada nih. Nomor 1. Coba Ibu bahas. Nomor 1 di situ ada gambar seorang anak laki-laki membuang sampah sembarangan. Padahal ada bak sampah di dekatnya. Tetapi dia malah membuang sampahnya kemana aja ya, bukan ke tempat sampah. Nah, apakah perbuatan anak itu terpuji? Tentu tidak ya. Yang terpuji atau perbuatan yang menyenangi keindahan lingkungan adalah membuang sampah ke tempat sampah. Ya, tentunya ini tidak boleh ditiru ya, dan ini adalah merupakan perbuatan yang tidak menyenangi keindahan lingkungan. Paham? Ya, bagus. Kerjakan sampai gambar 4 ya. Ya, mungkin segitu saja untuk pembahasan pada pertemuan hari ini. Nanti untuk cara memelihara lingkungan biotik kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Lalu jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan baik, dengan benar, menjawab pertanyaannya ya. Dan tentunya mudah-mudahan materi ini dapat dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Baiklah, Ibu cukupkan sekian pembahasan pelajaran PLH pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.